Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jinan Kaila Subandi dengan NIM C1M023-10053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mutasi gandum atau embrio somatik gandum. Mutasi kalus adalah perubahan genetik yang terjadi pada sel-sel kalus, yaitu jaringan tumbuhan yang tumbuh secara tidak terorganisir akibat adanya luka atau perlakuan tertentu seperti kultur jaringan. Kalus ini biasanya digunakan dalam bioteknologi tumbuhan untuk perbanyakan vegetatif, pemuliaan tanaman, dan rekayasa genetik. Mutasi pada kalus dapat terjadi secara alami atau dipicu oleh faktor fisik maupun kimia, seperti radiasi atau penggunaan mutagen. Mutasi ini dapat menyebabkan perubahan pada sifat-sifat genetik tumbuhan seperti ketahanan terhadap penyakit, perubahan warna, atau pertumbuhan yang berbeda. Adapun pengertian mutasi kalus atau embrio somatik gandum. Mutasi kalus atau embrio somatik pada gandum mengacu pada perubahan genetik yang terjadi pada sel-sel kalus atau embrio somatik yang dihasilkan melalui teknik kultur jaringan. Kalus adalah jaringan tumbuhan yang tumbuh tidak terorganisir akibat adanya cedera atau perlakuan in vitro. Sementara embrio somatik merupakan embrio yang terbentuk dari sel somatik atau bukan sel reproduksi melalui proses embriogenesis somatik. Pada gandum, mutasi ini dapat diinduksi melalui penggunaan mutagen fisik seperti radiasi atau kimia seperti bahan mutagen. Mutasi ini dapat mengubah sifat genetik tanaman gandum, seperti meningkatkan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang buruk, ketahanan terhadap penyakit, atau kualitas hasil panen. Kultur jaringan dan induksi mutasi pada kalus atau embrio somatik sering digunakan dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas baru yang lebih unggul. Selanjutnya ada definisi-definisi. Di antaranya ada definisi mutasi dan definisi kalus dan embrio somatik. Definisi mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang dapat memengaruhi sifat genetik organisme. Perubahan ini dapat terjadi secara spontan atau dipicu oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia, atau infeksi virus. Mutasi dapat bersifat netral, merugikan, atau menguntungkan, tergantung pada dampaknya terhadap fungsi organisme. Pada organisme, mutasi dapat terjadi di sel somatik atau sel germinal, dan jika terjadi pada sel germinal, mutasi tersebut bisa diwariskan kepada keturunan. Kemudian selanjutnya ada definisi kalus dan embrio somatik. Definisi kalus dan embrio somatik, terutama kalus, adalah massa jaringan tumbuhan yang terjadi tidak terdiferensial. Biasanya terbentuk sebagai respons terhadap luka atau kondisi tertentu di lingkungan, seperti dalam kultur jaringan tumbuhan. Kalus biasanya terdiri dari sel-sel parenkim yang tumbuh secara tidak teratur dan belum mengalami spesialisasi menjadi sel-sel jaringan tertentu. Kemudian ada embrio somatik. Embrio somatik adalah embrio yang dihasilkan dari sel somatik atau sel tubuh yang bukan sel reproduktif, melalui proses yang dikenal sebagai embriogenesis somatik. Berbeda dengan embrio zigot yang berasal dari fertilisasi antar sel, telur, dan sperma. Embrio somatik terbentuk dari sel-sel vegetatif tanaman dalam kondisi kultur jaringan tertentu. Teknik ini memungkinkan perbanyakan tanaman secara vegetatif dan sering digunakan dalam bioteknologi tanaman untuk cloning atau perbaikan genetik. Ada 3 mutasi kalus atau embrio somatik. Yang pertama, bagaimana mutasi diinduksi pada kalus atau embrio somatik. Yang kedua, ada jenis mutasi, diantaranya fisik dan kimia, dan tujuan dari mutasi. Yang pertama, ada bagaimana mutasi diinduksi pada kalus atau embrio somatik. Mutasi pada kalus atau embrio somatik yang dapat diinduksi melalui beberapa metode yang umumnya melibatkan penggunaan agen fisik, kimia, atau bioteknologi. Berikut adalah salah satu cara yang sering digunakan, yaitu mutagen fisik radiasi. Paparan radiasi ionisasi seperti sinar X, sinar gamma, atau sinar UV dapat memicu mutasi pada DNA dalam sel kalus atau embrio somatik. Radiasi ini menyebabkan kerusakan DNA seperti pemutusan rantai DNA atau modifikasi basa, yang kemudian bisa memicu mutasi selama perbaikan DNA. Yang kedua, ada suhu ekstrim, yaitu suhu tinggi atau rendah juga bisa mengganggu stabilitas DNA, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya mutasi. Yang kedua, ada jenis mutasi, ada fisik dan kimia. Mutasi fisik disebabkan oleh faktor fisik yang memengaruhi DNA, seperti radiasi pengion, sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa atau beta yang bisa menyebabkan pemutusan untuk DNA. Radiasi non-pengion, sinar ultraviolet atau UV, dapat menyebabkan pembentukan dimentimen yang mengganggu proses replikasi DNA. Kemudian ada mutasi kimia. Mutasi kimia ini terjadi akibat zat kimia tertentu yang bereaksi dengan DNA seperti agen akilasi,
zat kimia yang menambahkan gugus alkin pada DNA, misalnya EMS, etil metausulfon, yang dapat menyebabkan perubahan basa nitrogen. Agen interkalasi, molekul kimia yang menyisip di antara pasangan basa DNA seperti akridin yang dapat menyebabkan penambahan atau pengurangan basa saat replikasi. Asam nitrit dapat menyebabkan deaminisasi basa DNA, mengubah adenin menjadi hipoksentin yang bisa berpasangan dengan sitosin sehingga menyebabkan mutasi. Dan yang ketiga, ada tujuan dari mutasi. Tujuan dari mutasi baik secara alami maupun yang diinduksi, bervariasi tergantung pada konteksnya. Berikut adalah salah satu tujuan utama dari mutasi, yaitu variasi genetik. Mutasi meningkatkan variasi genetik dalam populasi organisme yang penting untuk evolusi. Variasi ini menyediakan bahan baku bagi seleksi alam untuk bekerja, memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Kemudian ada aplikasi mutasi kalus pada gandum. Yang pertama, bagaimana mutasi kalus diaplikasikan untuk memperbaiki variasi gandum. Aplikasi mutasi pada kalus untuk memperbaiki varietas gandum melibatkan teknik mutasi in vitro yang dikombinasikan dengan kultur jaringan. Proses ini umumnya dilakukan untuk menghasilkan tanaman gandum yang memiliki sifat-sifat unggul seperti ketahanan terhadap penyakit, kekeringan, atau peningkatan hasil panen. Berikut adalah tahapan umum bagaimana mutasi kalus digunakan dalam perbaikan varietas gandum. Yang pertama ada induksi kalus. Jaringan tanaman gandum biasanya dari daun, akar, atau embrio diambil dan ditempatkan dalam medium kultur jaringan yang mendukung pembentukan kalus. Yang kedua ada induksi mutasi, ada regenerasi tanaman. Setelah mutasi diinduksi, kalus ditempatkan dalam media kultur yang dirancang untuk memicu regenerasi tanaman. Kalus yang berhasil tumbuh akan berkembang menjadi embrio somatik dan kemudian menjadi tanaman utuh yang bisa ditanam. Yang kedua, ada keuntungan menggunakan kalus dan embrio somatik untuk mutasi dibandingkan metode konvensional. Yang pertama, ada peningkatan keragaman genetik. Kalus dan embrio somatik dihasilkan dari sel-sel yang totipotent dapat berkembang menjadi organisme penuh. Ini memungkinkan regenerasi tanaman lengkap dari satu sel yang bermutasi, sehingga menciptakan variasi genetik yang lebih besar. Mutasi ini di tingkat sel dapat diisolasi dengan dikembangkan menjadi tanaman dengan sifat-sifat baru. Yang kedua, ada efisiensi seleksi mutasi. Mutasi pada kalus dan embrio somatik memungkinkan deteksi lebih dini terhadap perubahan genetik yang diinginkan sebelum tanaman tumbuh secara penuh. Hal ini mempercepat proses seleksi karena mutan dapat diidentifikasi lebih awal pada tahap kultur jaringan. Adapun contoh hasil mutasi pada gandum yaitu ketahanan terhadap penyakit, peningkatan produktivitas, atau kualitas biji yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu, mutasi kalus atau embrio somatik pada gandum adalah teknik yang digunakan dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan variasi genetik. Kalus, yang merupakan jaringan tumbuhan tidak terdiferensiasi, atau embrio somatik dapat diinduksi untuk bermutasi menggunakan metode kimia, fisik, atau bioteknologi. Mutasi ini bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat tanaman seperti ketahanan terhadap penyakit, produktivitas, atau adaptasi terhadap lingkungan. Setelah itu, mutasi, kalus atau embrio somatik dikembangkan menjadi tanaman dewasa yang kemudian dievaluasi untuk karakteristik yang diinginkan. Metode ini mempercepat proses perbaikan genetika pada gandum dibandingkan dengan pemuliaan konvensional. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.